Halo Pak, saya Satyajira Alfateja dari BMC Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas riset saya yang berjudul Pengaruh Video Game terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia. Oke. Berikut merupakan topik-topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang, kemudian rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, model dan metode analisis, data, dan rencana kerja selanjutnya. Oke. Pada slide pembahasan pertama ini, saya akan membahas latar belakang, yaitu latar belakang dari riset penelitian mengenai pengaruh video game terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan latar belakang tersebut, saya berharap dapat memberikan pemahaman kepada Bapak dan teman-teman sekalian terkait tujuan dan keinginan saya melakukan penelitian tersebut. Mengikuti perkembangan zaman, jumlah pemain game juga mulai bertambah sehingga jumlah orang yang kecanduan bermain game juga bertambah. Orang tua mulai khawatir karena diketahui bahwa kecanduan game dapat berdampak terhadap kesehatan pecandu baik itu positif maupun negatif. Untuk mengetahui kecenderungan bermain game terhadap kesehatan, maka dilakukannya penelitian mengenai pengaruh video game terhadap pengangguran. Latar belakang tersebut didapatkan dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah video game cenderung berdampak negatif atau positif terhadap para gamer? Dan yang kedua, apakah perkembangan video game perlu dicemaskan oleh para orang tua? Oke. Berikut merupakan kerangka teori dari penelitian yang membahas dampak video game terhadap pemain. Pertama, dampak dari video game dijelaskan lebih lanjut di mana adanya dampak positif dan juga negatif. Dibandingkannya dampak positif terhadap negatif dari video game. Setelah itu, dianalisis dampak-dampak yang disebabkan oleh video game terhadap pemain, sehingga diketahui kecenderungan dampak dari video game terhadap pemain. Oke. Untuk hipotesis dari penelitian tersebut, dapat dilihat adanya korelasi jumlah pemain video game terhadap tingkat pengangguran di Indonesia, di mana seiring berjalannya waktu, jumlah pemain game dan juga tingkat pengangguran akan meningkat. Hal tersebut dikarenakan perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga video game menjadi semakin menarik perhatian anak-anak muda. Dengan meningkatnya pemain game, maka masalah-masalah kesehatan akibat bermain game akan lebih banyak dialami oleh orang-orang, sehingga mengganggu fokus mereka dalam belajar maupun bekerja. Selain itu, perkembangan teknologi juga dapat meningkatkan pengangguran akibat pekerjaan manusia digantikan dengan teknologi-teknologi mesin. Oke, metode penelitian yang digunakan adalah multiple regression modeling, di mana model tersebut akan menunjukkan korelasi antara tingkat pengangguran dan juga jumlah pemain video game secara time series. Sehingga korelasi tersebut dapat dianalisa seberapa kuat korelasi antara kedua data tersebut. Oke. Untuk data yang digunakan ada dua, yaitu data jumlah pemain game di Indonesia dari tahun ke tahun dan data tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun. Selanjutnya, saya berencana untuk mengolah data dengan menggunakan metode yang sudah tertera di atas, dan kemudian melakukan analisis data berdasarkan informasi yang didapatkan dari olahan data. Yang terakhir yaitu membuat kesimpulan dan saran mengenai hasil analisis yang didapatkan. Sekian informasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya sepanjang pembahasan topik pengaruh video game terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.